Merasa luar biasa Tuhan. Yesus Tuhan, mari yakin orang kita di hadapan Tuhan dengan sembuh Tuhan. Tuhan terbang tinggi di tengah badai dirimu, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Aku tak bahagia, ku mengangkatmu. Aku berserah, kau menentukan, kau yang berusaha menentukan, menentukan, kau yang berusaha menentukan, kau menentukan, kau yang berusaha. Yesusku, Rajaku. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk lawatan. Kami boleh rasakan harga Tuhan di tempat ini, tengah-tengah kami. Siap untuk menjamah Engkau, memulihkan Engkau, menyembuhkan Engkau, dan selalu memberkati dan melindungi dimanapun kita berada. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang ibadah secara onsite maupun secara online. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Penjagaan Tuhan yang sempurna, yang baik. Dan setiap firman yang akan kami dengar pagi hari ini akan membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap firman yang kami dengar jatuh di hati kami yang subur, berbuah lebat, dan melalui hidup kami nama Yesus ditinggikan, dan melalui hidup kami pula orang lain boleh diberkati. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat dulu Bapak Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa, ya Bapak Ibu sekalian. Apapun yang terjadi, kita terus mengatakan Yesusku luar biasa, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di bulan Desember, ya. Saya lihat waktu berjalan sangat cepat. Sebentar lagi kita meninggalkan tahun ini dan kita masuk di tahun yang baru. Dan kita selalu punya harapan yang baru. Kita selalu punya doa bahwa tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama kita melihat tema pemberitaan firman kita pada pagi hari ini. Kita buka di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Bapak Ibu sekalian bisa dibuka di Alkitab masing-masing, atau mungkin di multimedia juga Bapak Ibu bisa baca. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyinya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke ayat yang ke-5. Bisa dikatakan bahwa oleh karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Untuk masuk ke surga, kita tidak cukup hanya oleh karena iman. Tapi di sini dikatakan kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkannya. Seperti suplemen vitamin, itu kan vitamin tambahan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan, Petrus mengatakan bahwa ada sesuatu yang ditambahkan oleh kepada iman kita. Yaitu apa? Kebajikan.
Hidup yang baik. Kalau kita hidup hanya kita percaya, oke, saya percaya dengan Tuhan, aku percaya dengan Tuhan. Kalau kita mewujudkan kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup seperti Kristus. Artinya apa? Iman aja nggak cukup. Tapi Petrus dikatakan bahwa kita perlu menambahkan sesuatu, yaitu kebaikan. Tentu Bapak Ibu sekalian, hidup ini kita nggak sendiri. Hidup ini kita perlu dengan orang-orang yang lain. Bahkan dikatakan perlu juga yang namanya kebajikan pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan akan firman Tuhan. Pengetahuan apa? Pengetahuan akan Tuhan itu sendiri. Dan oleh pengetahuan juga dikatakan kita perlu yang namanya penguasaan diri. Kita sebagai orang Kristen nggak boleh lagi kita hidup sembrono. Kita sudah mengatakan, ya aku terima Tuhan, ya aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Kita harus menguasai diri kita. Kita tidak lagi hidup dengan kondisi yang lama. Nggak boleh lagi hidup sembrono. Nggak boleh lagi hidup dalam dosa. Tidak ada kompromi namanya dengan dosa. Kita harus bisa untuk menguasai diri. Penguasaan diri dari apa? Kalau dulunya judi, udah nggak boleh judi lagi. Kalau dulunya minum-minum, nggak boleh minum lagi. Kalau dulunya merokok, udah nggak boleh merokok lagi. Kenapa? Itu belajar untuk menguasai diri. Tentu daging ini lemah, saya tahu. Tapi apa yang dikatakan? Dikatakan apa? Supaya kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Ada niat yang benar-benar. Bukan hanya menjadi seorang Kristen yang biasa-biasa lagi. Karena itu kita tahu, saya tadi katakan bahwa tubuh ini lemah, daging ini lemah. Kita tidak bisa melakukan semuanya dengan kekuatan sendiri. Kita perlu ada hadirat Tuhan. Kita perlu Tuhan yang membuat kita memampukan segala perkara. Selain Petrus juga dikatakan oleh Paulus, Bapak Ibu bisa lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Itu mengatakan bahwa ada buah-buah roh. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lalu berikutnya, sampai 26, dikatakan, next, 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Yang ke-26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini juga hal yang sama dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu sekalian, di kitabnya Galatia, bahwa apa? Hidup kita ini harus menjadi orang yang baik. Hidup ini harus menjadi orang yang benar. Nggak bisa lagi kita hidup sembrono. Juga Paulus juga katakan, selain Petrus tadi dikatakan, Paulus katakan di Roma 12 ayat 1 sampai 2, itu demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Paulus dan Petrus mengatakan hal yang sama. Kita harus berubah menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Kalau kita dikatakan kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya apa? Kita harus sungguh-sungguh untuk berhidup serupa dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita tahu bahwa banyak hal di luar sana yang membuat kita seringkali takut. Hal sana yang membuat seringkali kita was-was. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu punya maksud yang indah. Walaupun kita ada dinamakan sekarang ada varian yang baru, Omikron ya. Kita juga pada bilang, ini apa lagi varian yang baru? Katanya dari Afrika. Yang kemarin dari China, sekarang dari Afrika. Ini rasanya kok setiap negara keluarin virus nih kelihatannya. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa ini semua dalam rancangan Tuhan. Termasuk kemarin, ya, Gunung Semeru meletus ya. Memang ini ada, kalau kita melihat ya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen, kita sudah ngerti firman Tuhan.
Ini adalah, saya lihat adalah sebuah tanda-tanda zaman. Kan kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Siapa yang tahu? Nggak ada pernah tahu kan? Dikatakan Tuhan datang seperti pencuri dan tiba-tiba orang nggak ada yang tahu. Tapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang tahu firman Tuhan, kita mau belajar tanda-tanda zaman. Bahkan banyak prediksi di tahun-tahun ke depan akan terjadi iklim yang ekstrim. Ya, katanya nanti air kutub akan meleleh dan lain sebagainya, pemanasan global dan lain sebagainya. Tentunya ini sesuatu tanda-tanda yang kita harus pelajari. Ada gunung meletus, banjir, segala macam. Artinya apa? Kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kita harus awasi hari-hari ini bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh keselamatan kita. Saya tahu dikatakan di ayat Alkitab, keselamatan bukan oleh karena usahamu. Ya, ada katakan, oh Pak, kan saya kalau sudah selamat tetap selamat. Enggak begitu. Kalau kita sudah selamat, artinya apa? Kita sudah ditebus dari dosa. Artinya apa? Kita terus menjaga hidup kita supaya benar sampai pada akhirnya kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau sampai kita naik surga. Banyak orang yang kehilangan imannya hari-hari ini. Banyak orang yang murtad hari-hari ini. Karena apa? Karena oleh tekanan ekonomi. Oleh karena apa? Kehidupan ini. Akhirnya mereka apa? Nggak sungguh-sungguh. Atau mungkin karena gara-gara ibadah online. Akhirnya mereka nggak sungguh-sungguhan. Padahal kita katakan bahwa hari-hari ini kita bukan harus tambah kendor, tapi harus makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang banyak sekali kondisi-kondisi yang seringkali membuat kita lengah, membuat kita tinggalkan Tuhan. Udahlah, malas ke gereja. Udahlah, malas pelayanan, malas begini. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Saya berharap bahwa dalam kondisi seperti ini bukan kita semakin lengah, tapi malah semakin sungguh-sungguh. Benar. Sudah kelihatan kok tanda-tanda zaman. Penyakit silih berganti, ya, mau corona, covid, omikron, delta, segala macam, apalagi ini. Kita nggak pernah tahu kapan ini selesai. Ada gempa bumi, ada banjir, ada segala macam. Nah, tanda-tanda ini yang membuktikan bahwa apa? Kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Kalau kita sudah diperintahkan Tuhan semakin sungguh-sungguh dan akhirnya kita nggak lakukan, apa yang terjadi? Dan kita bisa lihat ayat selanjutnya, Bapak Ibu lihat di 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Ini adalah upah orang yang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lanjutnya tadi 2 Petrus 1 ayat 8 sampai 11. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Petrus sudah mengatakan dengan jelas di sini. Ya, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, apa yang berlimpah-limpah? Ya tadi dikatakan kebajikan, pengetahuan, dan lain sebagainya, itu kita miliki dengan berlimpah-limpah, artinya dengan sungguh-sungguh. Kamu akan dibuatnya semakin giat. Dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kalau tadi dikatakan ada sifat-sifat yang kita katakan seperti buah roh, lalu dikatakan juga penambahan iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, itu semuanya berlimpah-limpah. Artinya apa? Kita memilikinya dan kita melakukannya dengan benar, Tuhan akan membuat kita lebih giat lagi. Katakan apa? Mental semakin giat dan berhasil. Berhasil apa? Berhasil kita mengenal Kristus lebih baik lagi. Ini Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang harus kita kerjakan hari-hari. Ya, jangan lengah, jangan loyo. Saya bilang, walaupun saya dalam ibadah secara online, saya tetap semangat dengan Tuhan. Saya tidak pernah loyo. Tiap pagi saya belajar untuk mengirimkan ayat Alkitab pada jemaat yang ada. Every morning. Saya mau Tuhan supaya jemaat GNR tetap semangat. Jangan kendor. Ya, kalau ayat yang ke-9 dikatakan apa? Tetapi barang siapa tidak memiliki, nah ini, kalau kita tidak memiliki tadi soal kebajikan, kesalehan, penguasaan diri, ia akan menjadi buta dan pincik. Tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tidak bisa melihat, buta dia tidak melihat. Tidak mengerti apa rencana Tuhan. Karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan.
Kalau kita tidak belajar untuk menguasai diri, kita tidak belajar untuk hidup baik, kita tidak belajar untuk menambahkan iman kita tidak belajar untuk hidup kasih dengan sesama kita. Dikatakan apa? Kita dibikin buta. Kita nggak lihat kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa lihat rencana Tuhan. Kita tidak bisa lihat apa yang Tuhan akan adakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena hidupmu tertutup. Tutup oleh apa? Oleh dosa. Nah ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa yang Petrus katakan di sini, bahwa banyak orang yang lupa bahwa dosa kita ini sudah ditebus. Orang yang namanya terima Tuhan sudah bertobat, artinya bukan selesai sampai di situ. Dan artinya apa? Jangan sampai lupa bahwa dosa kita itu sudah ditebus. Balasan kita apa? Kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Very simple Bapak Ibu sekalian, tapi sukar dilakukan. Ya, mungkin kita bilang, saya orang Kristen, saya hidup benar di hadapan Tuhan. Orang gampang sekali ngomong, tapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari sangat-sangat sulit. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari itu mencerminkan kehidupan Kristus. Ayat yang ke-10, kita lihat. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, sekali lagi diulang oleh Petrus, supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Wow. Sekali lagi dikatakan, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Ikut Tuhan itu yang sungguh-sungguh. Jangan cuma hari Minggu. Ayo, ya. Hari Minggu haleluya, hidup kudus. Senin sampai Sabtu hidup kudus. Harus hidup benar. Bukan cuma hari Minggu, tapi every day of your life. Kehidupanmu sehari-hari. Sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita itu sudah ditebus. Panggilan kita itu sudah ikut dari anak Tuhan. Itu semakin teguh. Tidak goyah. Bahkan dikatakan apa? Jikalau kamu melakukannya, tetap jaga iman. Kamu tidak akan pernah kesandung. Bapak Ibu sekalian, saya waktu terima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya orang Kristen sudah lama, Bapak Ibu sudah pernah dengar kesaksian saya. Setelah saya terima Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya nggak berhenti sampai situ. Saya bilang apa? Saya sama istri saya, ayo, habis saya terima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Kita melayani Tuhan. Jangan berhenti. Saya layani Tuhan sampai hari ini. Dan saya terus jaga iman saya. Saya terus jaga hidup kudus di dalam Tuhan. Bapak Ibu sudah benar kesaksian saya waktu itu mengenai soal anak saya kan. Waktu itu saya bilang, Tuhan, aku menyerah. Aku tidak bisa buat apa-apa. Tapi biar mulai hari ini aku akan jaga kehidupan. Dan sampai hari ini, kurang lebih 19 tahun yang lalu, saya terus jaga hidup saya dan saya tidak pernah kendor kembali ke Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Hidup kita itu harus dijaga. Supaya apa? Kerohanian kita nggak kesandung. Jatuh bangkit. Itu kan namanya kesandung. Ya, banyak orang yang habis bertobat, ya, karena apa? Terus tinggalkan gereja, balik lagi tobat lagi. Ya, namanya tomat. Tahu tomat? Tobat terus umat. Tobat umat. Nah, repot. Ini artinya apa? Supaya kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, kita harus jaga terus. Kan banyak orang bila katakan apa? Aku menjaga imanku sampai pada akhirnya. Kalau Ibu lihat, kalau ada orang meninggal itu tulisannya apa? Menjaga iman sampai garis finish. Betul nggak? Sampai finish ya, kita nanti harus jaga nama Tuhan. Kita harus jaga hidup kita. Itu ya. Istilahnya apa? Finishing well. Kita menyelesaikan hidup ini dengan baik. Itu yang Tuhan mau. Berikutnya ayat yang ke-11. Dengan demikian, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya apa? Kita kalau sudah beriman, oke, kita mulai dengan iman, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu kita jaga hidup kita sampai benar. Dengan hidup benar, kesalehan, penguasaan diri. Supaya apa? Kita mendapatkan hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pintu surga terbuka lebar buat kita. Nah, hak penuh itu artinya apa? Kita benar-benar mendapat tempat yang benar, baik di hadapan Tuhan. Ada yang bilang, Pak, masuk surga aja
Untung Pak, saya nggak mau cuma masuk surga, dan saya masuk surga dan saya dapat posisi yang tempat yang baik. Benar loh Bapak Ibu sekalian. Saya katakan apa? Kita punya hak kan? Benar semua orang punya hak, tapi dikatakan sampai penuh. Artinya apa? Ada kepenuhan. Ada sesuatu yang kita mulai dari garis start sampai awal sampai akhirnya kita memasuk surga dengan baik. Bukan untung saja masuk surga. Hampir tidak masuk surga, repot. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, saya ingin bahwa setiap jemaat GKN hari ini kita semuanya mendapatkan hak penuh untuk masuk surga. Kita mau mendapatkan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kita tengok hati kita. Kita tengok kehidupan kita. Jangan kau terima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah engkau terus menjaga iman? Apakah engkau terus menjaga bahwa engkau itu jadi orang yang baik? Dilihat orang bahwa engkau anak Tuhan. Dilihat orang bahwa engkau orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah hidupmu menjadi saksi buat Tuhan? Apakah hidupmu menyenangkan Tuhan? Apakah engkau mengasihi yang lain? Kalau hari ini kita menerima sekali lagi mengingatkan kembali dengan kebaikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Kita sudah mati di kayu salib, sudah menebus dosamu. Jangan pernah lupa itu. Jangan kita dibikinkan buta dan pincik, kita nggak tahu bahwa hidup kita itu ditebus Tuhan. Hargamu sudah lunas dibayar, kau milik Tuhan, bukan milikmu sendiri. Makanya dikatakan kau harus menguasai dirimu. Penguasaan diri itu penting. Bukan hanya memuaskan daging ini yang kita akan sebentar lagi kita tinggalkan. Tapi bagaimana kita memuaskan rohani kita. Bagaimana kita lebih dekat sama Tuhan. Bahwa rohani kita ini puas. Bukan secara jasmani, tapi secara rohani kita. Kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kita boleh ingat kembali kebaikan Tuhan. Saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Renungkan kembali kebaikan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan sekali lagi kalau kita bikin salah. Saya tahu dalam kehidupan manusia tidak ada yang pernah orang yang tidak pernah jatuh. Mungkin dikatakan engkau pernah tersandung. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan katakan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Tuhan akan mengangkat engkau. Yang penting apa? Minta ampun sama Tuhan. Bertobat. Saya akan berdoa Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, biar kita boleh merenung kembali kebaikan Tuhan. Thank you, Jesus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, Tuhan. Bahwa kami akan menjadi orang yang baik. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang menyenangkan Tuhan. Dari hidup dalam penguasaan diri. Ada buah-buah roh dalam hidup kami. Kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah pergi. Ampuni kami Tuhan kalau kami bikin salah. Ampuni kami kalau bikin dosa. Di awal minggu ini Tuhan, kami boleh minta ampun sama Tuhan dan menyerahkan hidup kami kembali kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Apa yang menjadi setiap kerinduan mereka, apa yang menjadi setiap doa-doa mereka. Tuhan berikan jalan keluar dan Tuhan berikan jalan. Terima kasih Yesus. Saya berdoa untuk roti dan anggur. Tuhan, Kau berkati roti dan anggur ini Tuhan. Biar setiap roti dan anggur yang ada di tangan kami, Kau kuduskan. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosamu, untuk menebus dosa kita semua. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Kami akan sambut perjamuan ini dalam nama Yesus. Supaya dikasih Tuhan, saya minta untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita.
Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh seidangan dengan Engkau. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan berikan buat kami. Biar yang menjadi bagian kami akan berusaha sungguh-sungguh untuk menjaganya. Kami akan berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi hidup baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada penguasaan diri, ada kasih, ada pengetahuan, dan ada damai sejahtera. Hidup kudus di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Terima kasih Yesus, berkati setiap jemaat-Mu, penyertaan Tuhan yang baik dan sempurna adanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Desember. Ada? Coba yang di rumah-rumah ada yang berulang tahun di bulan Desember, ya. Kalau ada, silakan kita semuanya angkat tangan, saya akan berdoa. Mari kita angkat tangan bersama kita. Tuhan, sekali lagi kami menghadap hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Desember. Juga setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini melalui online. Dimanapun mereka berada, berkati berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan yang baik, perlindungan Tuhan, penyembuhan, damai sejahtera,
sukacita, semuanya ada padamu. Tuhan akan melindungi engkau, Tuhan akan memberkati engkau. Terima kasih Yesus, panjangkan usianya, berikan kesehatan yang baik sampai pada akhirnya. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa. Ini adalah minggu yang pertama. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Mungkin sudah ada amplop di tempat masing-masing, ya. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan milik Tuhan. Bapak Ibu, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami menghadap hadirat Tuhan. Sekali lagi kami ucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Abah percaya, kami semua percaya bahwa apa yang kami miliki semua adalah titipan. Semua adalah milik Tuhan yang harus kami kembalikan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda. Terima kasih Yesus, berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Juga Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang mengerjakan Tuhan buat berhasil. Keluar masuknya dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya semuanya oleh karena Tuhan Yesus saja. Terima kasih, kami akan menabur di dalam nama Yesus. Amin. Nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saudara. Haleluya. Nanti Bapak saudara boleh yang sudah mempersiapkan untuk persembahan boleh nanti diberikan di kantong yang telah tersedia ketika Bapak Ibu keluar dari tempat ini. Baik saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini. Saya undang Pak Andri untuk menyampaikan dan nanti sekaligus untuk doa penutup. Doa syafaat. Mohon kesabaran sebentar untuk kita mendengarkan pengumuman selama sepekan ke depan. Tidak tampil di layar ya, jadi langsung saja manual. Yang pertama, kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Hari yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Yang kedua, minggu depan kita masih tetap akan ada tetap ibadah ya. Jadi Bapak Ibu, minggu depan kita masih ada ibadah. Kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah yang jam 8 sama jam 10. Juga ada online. Mungkin itu saja pengumuman. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah raya kita yang pertama. Kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Kami mengucap syukur buat siang hari ini, buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami dalam ibadah raya kami yang pertama. Di minggu pertama bulan Desember, kami sudah memulai dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhir ibadah raya kami. Dan kami tetap menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Setiap umatmu yang hadir mengikuti ibadah kami hari ini dan setiap umatmu yang mengikuti ibadah melalui online Tuhan, kami percaya berkat-Mu sama bersama-sama dengan kami. Ada kekuatan yang baru, ada kemampuan yang baru. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan berikan jalan keluar bagi jemaat-Mu yang mengalami jalan buntu. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong kami. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu kami tetap percaya dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi Gembala Pembina kami Pak Niko. Kami berdoa bagi keempat wakilnya. Bahkan kami juga berdoa bagi Pak Kiki sebagai Rayon 1D. Dan kami juga berdoa secara khusus bagi Gembala kami Pak Hari yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi gembala di tempat ini dan melayani begitu banyak umat-Mu. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan pakai dengan luar biasa dan dahsyat. Tuhan pakai terus bahkan sampai kami tetap dikenyangkan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi Indonesia. Biarlah Indonesia Tuhan pulihkan. Indonesia pada akhirnya penuh dengan kemuliaan. Karena kami terlalu percaya Indonesia adalah milik-Mu. Indonesia adalah miliknya Tuhan. Kami percaya, kami berdoa bagi para pemimpin di negeri ini.
mulai dari presiden, wakil presiden, para pejabat negeri, mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah. Bahkan kami juga berdoa bagi TNI Polri, mereka adalah penjaga keamanan di negeri ini. Terima kasih Bapak, segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan kami kembalikan semua. Dan kami percaya sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi kami percaya bahwa berkat Tuhan akan menyertai kami, dan kami akan menerima berkat secara khusus dari Tuhan melalui hamba-Nya. Mari semua dikasih Tuhan, angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, kembalilah ke rumah masing-masing di dengan berkat berlimpah daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai engkau, yang akan memberkati engkau, dan akan melindungi engkau mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah.